dan sudah ada yang melaporkan ke Barreskrim, dan itu dikomandoi oleh beberapa orang. Nah karena itu ya kita akan untuk membela itu. Ya sudah, kalau mereka melaporkan artinya mereka yang patut diduga menuduh. Kalau mereka yang menuduh maka mereka kalau mereka yang mendalilkan maka mereka harus membuktikan. Kita mendalilkan, ya sudah buktikan. Kita menuduh, ya buktikan. Iya dong. Nah jadi apa yang didalilkan itulah yang harus dibuktikan. Begitu. Bang, tapi kan untuk yang di Pastren, anaknya Pastren sendiri yang mengakui kalau dia memberikan kesaksian palsu. Jadi dia sendiri yang mengakui nih Bang. Sedangkan Senin kemarin kan memang diperiksa ditemani oleh Deddy Mulyadi sebagai kesaksian palsu. Tanggapannya Bang? Nah juga itu mungkin si Muhammad Kahfi ini pada waktu itu masih labil ya. Makanya saya juga heran kenapa kok Pak Deddy Mulyadi ini kan anggota DPR RI ini, mantan bupati, kalau nggak salah saya bupati apa tempatnya ini Purwakarta. Nah sekarang info-infonya mau maju calon gubernur Jawa Barat. Apa nggak ada hubungannya ke sana? Nah maksud saya kan anggota DPR bisa komunikasi dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kapolda Jabar. Kenapa mesti belok? Maksud saya belok dalam pengertian datang sana, datang ke sini. Nah sudah, kami mencurigai Pak Deddy ini maunya apa gitu. Kan paham tugas anggota DPR. Memang tidak salah dia turun kemana-mana, bagus. Tapi dia harus juga punya logika yang dibangun supaya rakyat terang. Kalau penjelasan dari Muhammad Kahfi kemudian Pak Abdul Pastren tentu sinkron dong. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nanti di pemeriksaan kan kita lihat. Kalau memang polisi menganggap ini perlu ditindaklanjuti, ya kalau tidak juga jangan dipaksakan. Tapi yang pasti kami akan jaga bahwa keterangan Pak Abdul Pastren dengan keterangan saudara Muhammad Kahfi itu sinkron. Abang, tapi sebagai kuasa hukumnya nih, sebenarnya bagaimana sih Bang ceritanya kronologis pada malam itu gitu? Karena kan mereka sendiri bilang, oh 8 terpidana ini nginep, oh ternyata enggak, saya sabut kesaksiannya. Tapi sebelum dia nginep pun dia juga bilang kalau sebenarnya mereka nggak di situ nongkrong segala macem. Akhirnya mereka jadi ditahan. Sebenarnya tuh gimana Bang pada malam itu? Yang perlu kita ingat, mereka ini kan katanya ya, sebelum pergi ke rumah itu mabuk-mabuk dulu, kan begitu ya? Iya. Kan mabuk-mabukan dulu. Minum dulu. Anda tahu kalau orang mabukan, sadar nggak? Nggak sadar kan? Saya tanya, orang mabuk, dia pergi jalan di tengah jalan dia nggak sadar. Banyak orang mabuk ketabrak. Saya anehnya kalau orang lagi mabuk, nyabu atau apa, tapi datang polisi nangkap dia sadar. Oh ya. Biasanya sadar itu. Tapi kalau lune itu dia nggak sadar. Nah makanya saya aneh aja gitu. Orang mabuk, pertanyaannya kalau orang mabuk rame-rame melakukan kejahatan mungkin nggak? Mungkin dong, sangat mungkin, karena tidak sadar. Tapi seolah-olah yang mabuk ini sekarang di mata kami ini oleh para pembelanya seolah-olah ini orang-orang baik semua, tapi mabuk. Mabuk dulu baru ke sini, kan gitu, benar nggak? Kan benar keterangan saya nih. Nah, kalau mereka mabuk, kira-kira keterangannya bisa nggak? Tentu perlu di-cross check. Tidak juga kita katakan tidak benar, perlu di-cross check. Tetapi keterangan dari Pak RT, mereka tidak nginap di situ. Titik sampai di situ, nggak bisa digeser-geser. Nah, kalau tidak percaya, uji lie detector. Kalau apa, lihat dengan pembuktian yang lain. Ini sekarang mengembang cerita bahwa seolah-olah dia diusir. Diusir kapan? Nggak ada. Dia mana-mana aja. Karena dia saksi penting di kasus ini, maka dia kita jaga. Karena dia dilaporkan di Barreskrim dengan Muhammad Kahfi, maka kita bantu secara hukum. Tugas lawyer itu adalah memberi nasihat, jadi juru bicara, dan menjaga hak-hak dari klien. Jangan sampai didiskriminasi, diintimidasi, agar dia bicara apa adanya, bukan ada apanya.
gitu. Oke, Bang, ini tadi kita balik lagi ke Pak Dedi ya. Kalau Pak Dedi sendiri kan yakin banget ya kalau Pak RT berbohong ya. Berarti kembali lagi seperti statement Abang atau gimana, Bang? Bang Dedi, Pak Dedi sendiri. Maka saya bilang, saya ini agak heran juga. Pak Dedi ini kan sampai keliling kemana-mana. Ketemu Pak Jenderal Anton Carlian, kan begitu ya? Ya. Pergi ke tempat Pak Otto Hasibuan. Cuma ke saya dia nggak datang. Kalau Pak Dedi mau ketemu saya pun senang sekali saya. Biar kita bedah. Kenapa? Karena kasus ini sederhana, tapi jadi bias kemana-mana. Bayangkan ya, proses penyidikan, proses pemberkasan, sampai penuntutan, sampai vonis, semua normal. Bahkan Titin selaku pengacara Saka Tatal ketika dihukum 8 tahun, dia protes, diajukan upaya hukum keberatan dengan vonis. Dia nggak ada persoalkan salah tangkap, dia nggak pernah ceritakan masalah dipukul, dianiaya segala macam, kok nggak ada. Nah tiba-tiba muncul film Vina sebelum 7 hari lah, muncul sekarang kasus begini. Siapa yang harus disalahkan? Ada film, ada yang kesurupan, ada beberapa orang anak muda yang mabuk. Muncul kejadian, ada pembunuhan. Terus pengacara pihak Peggy juga beda suara. Ketika di iNews kemarin saya jelaskan kepada klien, dia cerita di sana Marwan, dia dugaannya katanya kecelakaan. Tapi pengacara yang lain, Mokhtar, saya lihat di iNews TV kemarin dengan Pak Anton Carlian dialog atau talkshow, mengatakan pembunuhan. Mana yang benar? Ya kalau kami ini ada tim 11 orang, kita jelas irama kita satu. Yang kita pahami adalah ini adalah pembunuhan dibarengi dengan pemerkosaan. Masalah DNA dan lain-lain itu lebih kepada limitasi waktu. Tapi yang pasti ingat ya, Pak RT sehat-sehat, Muhammad Kafir sehat, nggak ada masalah, Pak Rudiana sehat, oke, Pak Suroto sehat, kliennya Pak Yogi Aksdian, pengacara 2016 juga sehat. Nah kita tidak langsung preskon begitu dapat, enggak, kita silent. Itu tandanya kita hati-hati, gitu. Oke. Nah, Bang, ini kan keluarga terpidana itu yang ngelobi Pak RT sendiri nih buat cerita gitu kalau sebenarnya tuh mereka Kata siapa? banyak berita yang bilang gitu, gimana Bang tanggapannya? Oke. Nggak benar berarti Itu ya, Bang? harus ada pengakuan dari ada orang yang menyaksikan, ada orang yang mendengar. Siapa yang membujuk? Keluarga terpidana? Hah? Keluarga Iya, terpidana atau keluarga iya. korban? Keluarga terpidana Keluarga terpidana urgensinya apa? untuk menyelamatkan mereka gitu, Bang. Melobi supaya Iya. supaya memberi keterangan bahwa dia itu dipaksa gitu. Ya. Untuk pengajuan. Itu ya, kalau dia dibujuk dia nggak mau, baguslah. Dibujuk karena menginap gitu, Bang. Iya, disuruh diberitahu bahwa itu benar nginap gitu kan? Iya, Oh ya mana mau dia? Memang nggak nginap terus gimana maksanya? Jangan paksa-paksa dong orang. Udahlah, sekarang ini mau masuk prapit, ya kan? Habis prapit, baru kita lihat gerakannya seperti apa. Diterima atau ditolak. Udah kita lihat perkembangannya. Oke? Oke, Bang, berarti ini untuk meluruskan aja ya. Berarti Abang mewakili Pak RT dan anaknya sebagai kuasa hukum ini kan karena mereka dilaporkan atas dugaan Yes. kesaksian palsu dan sebagainya. Yes. Nah, langkah-langkah Abang mungkin arahnya kemana nih, Ya Bang? kita tunggu panggilan dari Barreskrim, kita tunggu situasi perkembangan yang kedepannya seperti apa. Kalau apakah perlu dilakukan pembelaan non litigasi atau litigasi, kita lihat. Artinya Pak RT dengan anaknya ada 11 orang penerima kuasa yang dipimpin oleh Pak Brigjen Pol Iswandi. Sedangkan Pak Siswandi, Iya, sedangkan Siswandi. saya bagian dari situ. Ada Bu Profesor Elsa Sari, ada saya, ada Pitra Ramadan, ada 11 orang. 11 orang semua. Oke? Oke, Bang, keluarga terpidana ini kan yang melaporkan Pak RT
Ada pesan nggak nih Bang buat keluarga para terpidana ini yang melaporkan Pak RT? Ini Dari versi Abang. kalau saya, kalian terpidana ini upayanya hanya satu, PK. Kita tempuhlah itu. Fokus ya. Hari Selasa ini kita akan buka juga nanti. Kenapa harus PK? Nggak usah lah yang lain-lain lagi. Nanti saya sampaikan hari Selasa ada apa. Ya, saya kan begitu. Sikit-sikit. Tapi udahlah, prosesnya sama kok dari awal. Mereka sudah jalani, mau kita rombak semua. Kan begitu, kan nggak mungkin. Sekarang fokus ke Peggy. Peggy sekarang dia sudah ditahan dan tersangka, akan mengajukan pra-pidana dan sedang berjalan. Tunggu. Nah, polisi melihat dari 3 DPO mengkerucut ke 1 berdasarkan keterangan para terpidana. Iya. Lah masa dipaksa polisi? Kalau polisi menemukan cuma 1, paksa jadi 2. Tambah 2 terus jadi 3. Ya udah, kalau Anda jago Anda cari sendiri, mana kasih ke polisi. Tapi tentu polisi tahu apa tugas dia. Kalau mereka salah tangkap, risikonya juga berat. Iya benar. Nah, mereka juga nggak bodoh karena yang bertarung ini karir dan masyarakat. Saya jelas mengatakan lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada 1 orang yang tidak bersalah. Tapi ingat, 1 orang yang bersalah, kalau kemudian dia, 1 orang yang tidak bersalah, lalu kemudian dia digerubuki rame-rame, sehingga keterangan dia menjadi dianggap bersalah. Tugas lawyer lah itu, untuk menjaga itu agar dia konsisten dengan keterangan dia. Begitu ya. Abang, kalau pesan Abang sendiri untuk Bang Dedi, Pak Dedi Mulyadi. Ya, menarik nih. Saya, Pak Dedi, Bapak kan dulu waktu Bupati, saya tahu lah beliau ini bagus ya, Purwakarta. Yang saya nggak pernah lupa itu apa, tutup kepalanya, ya kan? Iya, Nah, ciri khas. jadi ya kalau saran saya, sampaikan salurannya Pak. Bapak kan anggota DPR, sampaikan ke saluran. Dan kalau ada niat mau jadi kepala daerah, ya tolong janganlah sampai, ya ini kan tidak menuduh, janganlah sampai upaya yang simpati ke para terpidana ini bergeser karena kepentingan politik. Saya nggak menuduh, tapi jangan sampai. Mau saya itu betul dari hati yang paling dalam. Bukan berarti tidak dari hati yang paling dalam. Iya. Tapi kok orang banyak bertanya ke saya, karena dia kan ini, karena dia kan ini mau maju. Saya bilang, bukan, saya katakan. Karena orang sekarang gampang menilai gitu loh. Nah, jadi kalau saya, Pak Dedi, salurkan kepada Pak Kapolri, salurkan kepada Bapak Presiden, salurkan kepada instansi terkait apa yang Bapak ingin bantu. Nggak usah diekspos sampai kemana-mana. Itu saran saya. Tapi kalau Pak Dedi Mulyadi enggak, ya sudah, monggo. Kita lihat aja seperti apa. Saya kira itu cukup. Sedikit lagi, Bang. Seibtu Rudiana nih, kabarnya muncul beredar video dia main tenis, iya, bulu main tangkis. badminton. Tangkapannya, Bang? Ya hak dia mau main bulu tangkis, nggak mau main bulu tangkis kan hak dia. Masa dia sembunyi mengurung diri? Ya dia main bulu tangkis lah untuk membugarkan diri, mau Hollywood Bayangkara. Ya dia datang, terus orang sibuk. Ini selama ini gampang, nggak perlu juga dia up, dia lagi mandi, dia lagi berenang, lagi duduk. Ya mungkin saat itu dia lagi rame-rame di foto, ya udah, artinya itu pertanda ke publik. Aku di sini, aku ada di sini, aku nggak kemana-mana. Ini kan sekarang orang banyak bilang, ya belum lagi si media ngomong, alah ditahan lah, itulah ditangkap lah, ada suap lah segala macam. Artinya dia bilang, aku di sini. Itu pesan. Kalau kita sebagai orang wartawan jurnalistiknya, ya foto itu bisa itu berbicara. Aku di sini. Aku nggak kemana-mana. Artinya dia dalam keadaan dada, tenang bekerja. Tentu sebagai seorang manusia, anak meninggal masih ada pikiran. Tapi di luar itu dia mengatakan, aku baik-baik. Walaupun Propam Polri udah bilang kalau Pak Ibtu Rudiana ini nggak bersalah. Ya kalau dia keluar nanti kan dikejar-kejar media juga. Dia pusing kan. Oke. Apalagi dia penegak hukum, dia masih aktif. Tentu dia harus mendengar perintah atasannya karena yang dijaga institusi Polri. Jangan melebar kemana-mana. Nah,
Jangan kayak mantan pejabat tinggi Polri itu gitu. Malah hampir tiap hari nyerang Polri gitu. Aneh juga saya gitu. Oke? Oke, terakhir janji Bang. Nah, ini kan ada Peggy asal Cianjur, Pak. Katanya muncul dia bikin klarifikasi. Menurut Abang ini perlu diperiksa polisi nggak? Nggak pasti. Nggak perlu. Tapi dia bikin Saya hanya klarifikasi, akan mendesak nanti Suroto diperiksa. Sekali lagi saya dampingi supaya dia menjelaskan TKP yang 3 itu di sini gitu loh. Biar jangan salah-salah, supaya orang tidak salah. Dan bagaimana cerita ke rumah sakit nanti kita kronologikan dengan terang. Sehingga pesan saya adalah kasih kesempatan kepada Polri mengusut ini, kasih kesempatan kepada Hakim Tunggal untuk memutus Rapid ini, dan biarkan Polri, dalam hal ini pengawasnya Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, Komisi Yudisial mengawasi. Tentulah harapan kita terlihat siapa pelaku yang sesungguhnya. Begitu vonis hakim diketok, maka kita harus nurut. Sam'an wa ta'atan. Kita dengar, kita patuhi. Jelek-jelek, inilah Indonesia. Kita harus memperbaiki. Jelek-jelek di sisi Polri, itu ada oknum, kita perbaiki. Jelek-jelek di sisi kejaksaan, itu oknum, kita perbaiki. Jelek-jelek di sisi kehakiman, kita perbaiki. Itulah kita, tugas kita. Dan memang belum ada yang sempurna, tapi relatif sudah lebih baik penegakan hukumnya, dan itu harus kita apresiasi. Oke? Thank Siap. you. Pina dan Eki ditemukan tewas di pinggir jalan Cirebon pada 27 Agustus 2016. Awalnya diduga mereka meninggal karena kecelakaan tunggal dan terungkap bahwa mereka dibunuh oleh komplotan geng motor. Pina juga diperkaos sebelum dibunuh. 11 tersangka ditetapkan, 9 diantaranya telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan 2 lainnya masih buron. Muncul dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam kasus ini. Hal ini menambah rumit dan mengaburkan proses penyelesaian kasus ini. Kasus ini menjadi simbol kebrutalan dan sadisme yang dilakukan oleh para pelaku. Perkawasan terhadap Pina menambah rasa sakit dan trauma bagi keluarga korban dan masyarakat. Dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Proses hukum yang berlarut-larut kasus ini masih belum sepenuhnya tuntas. Dengan 2 pelaku masih buron dan dugaan keterlibatan oknum belum terselesaikan. Dan salah satu DPO yang sudah ditangkap pun itu masih banyak pihak yang meragukannya. Bahkan keluarga korban mengalami trauma mendalam akibat kehilangan orang tercinta dengan cara yang tragis. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum akibat dugaan keterlibatan oknum. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat tentang keamanan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Kasus Pina Cirebon merupakan tragedi yang menggugah nurani bangsa, kekejaman, pelanggaran hak asasi manusia, dan dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Dan ini menjadi tamparan keras bagi sistem peradilan di Indonesia. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, adil, dan transparan, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kasus ini masih dalam proses hukum sehingga belum ada kesimpulan definitif. Penting untuk menjaga kelanjutan proses hukum yang adil dan transparan, serta memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus Pina Cirebon menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mewujudkan keadilan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa akan selalu ada kasus seperti ini atau kasus seperti ini hanya sebagai pengalihan isu terhadap kesalahan atau kasus pemerintah? Terima kasih, saya Omen Om, begitulah pura-pura.